saya Wanda Runi Iha dari program studi Tadris Matematika semester 4 IAIN Fatahul Muluk Papua. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Manajemen Dakwah melalui kreasi seni ceramah singkat tentang istidraj. Mau tahu apa itu istidraj? Mari disimak ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Semoga sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah agar selalu taqwa billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah, karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya, Allah menenangkan hatinya, Allah menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan orang yang beriman apabila ia diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya saat dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Allah menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika ia diberi nikmat, karena tanpa itu akal seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa, karena dia dapat banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam karena dia tidurnya terlalu larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus ia nikmati. Sebelum tidur, ia bisa makan-makan, bisa jalan-jalan, bisa ngopi, ngumpul bareng teman, bisa belanja, bahkan dia nunggu meet Excel untuk bisa menghabiskan nikmat yang telah Allah kasih kepada dia. Sehingga tidurnya terlalu larut, lalu tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah, hal yang selama ini dia lakukan justru ketika ia diuji Allah. Ketika ia diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah tidak membersamai seorang hamba ketika ia diberi nikmat. Sehingga orang yang kalau dalam keadaan seperti ini secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama,
nanti dia akan terjebak di dalam istidraj. Tapi setelah sekian lama, tidak boleh ketika kita melihat orang baru mendapat nikmat yang banyak, wah istidraj ini, gak boleh, itu namanya dengki. Seakan-akan kita tidak mau melihat orang itu diberi nikmat. Melihat orang diberi nikmat, ain, hati-hati. Melihat orang diberi nikmat, riya, sombong, hati-hati. Itu namanya gampang menjudge seseorang. Istidraj itu setelah sekian lama, karena Allah gak langsung mengistidraj hambanya. Hanya ketika sekali ia terjatuh, hanya ketika sekali ia tergelincir, hanya ketika sekali ia tersandung, lalu Allah mengistidraj. Allah gak seperti kita yang mudah sekali untuk patah hati. Allah walaupun dikhianati hambanya berkali-kali gak patah hati, sabar tunggu kita tobat, berbaik sangka bahkan ke kita, walaupun Allah maha tahu tentang nasib kita. Berbaik sangka di sini maksudnya Allah menunggu kita untuk sadar. Allah berharap kita untuk sadar. Allah berharap kita untuk minta ampunan. Istidraj itu setelah sekian lama, karena Allah gak langsung mengistidraj hambanya. Hanya ketika sekali ia terjatuh, hanya ketika sekali ia tergelincir, hanya ketika sekali ia tersandung, lalu Allah mengistidraj. Allah gak seperti kita yang mudah sekali untuk patah hati. Allah dikhianati hambanya berkali-kali ia patah hati, sabar untuk kita tobat, berbaik sangka bahkan ke kita, walaupun Allah maha tahu tentang nasib kita. Berbaik sangka di sini maksudnya Allah berharap suatu saat kita sadar, suatu saat kita kembali, suatu saat kita memohon ampun kepada Allah. Gak begitu kita bikin dosa, sementara nikmat kita banyak, langsung Allah, wah kamu sudah saya istidraj. Biarin aja kayak gitu, unfollow. Allah mengunfollow hambanya, iya, tapi setelah sekian kali postingannya itu jelek terus, bahkan dia kalau di scroll dari bawah postingannya itu jelek semua, maka di unfollow. Siapa orang yang di unfollow oleh Allah? Bara'atun minallah, itu bahasa Al-Qurannya. Allah udah lepas tangan, Allah udah gak mau lagi hubungan sama dia, gak mau lagi peduli sama dia, bahkan Allah memutuskan dia. Dikasih oleh Allah dia adalah sejelek-jelek, seburuk-buruk musibah. Kan enggak ujuk-ujuk ya, baru sekali tersandung, malas unfollow aja. Kalau Allah gak kayak gitu. Kalau Allah, walaupun kita tersandung berapa tahun tersandung, pergi bahkan pergi meninggalkan Allah bertahun-tahun kan, kita gak sholat berapa tahun, kita gak puasa berapa Ramadan, kita gak zakat berapa kali diberi rezeki, berapa kali masuk nisab dan haul, kita mengabaikan azan berapa kali dalam sehari. Apakah Allah langsung mengistidraj kita? Enggak kan? Tapi kalau kita terus-terusan kayak gini, suatu saat Allah biarkan kita istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidraj mereka dari jalan yang mereka gak pernah duga. Maksudnya, mereka pikir hidup mereka baik-baik saja. Mereka pikir mereka tidak akan celaka lagi. Mereka pikir tidak akan bisa binasa lagi. Itu disebut dalam surah Al-Mulk, disebut dalam surah Al-Kahfi. Cerita tentang orang-orang yang kufur sekian lama sampai dia berkeyakinan, saya gak mungkin celaka. Dari jalan mana saya akan celaka? Sementara saya punya segalanya. Dalam kondisi kayak ginilah orang sana dari Tuhan min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidraj, akan kami giring mereka dari jalan yang mereka gak pernah duga. Pada apa digiring? Bukan kepada kesesatan. Allah tidak menyesatkan hambanya. Kalimat Allah menyesatkan di sini ada artinya Allah membiarkan mereka tersesat. Kalau kita menerjemahkannya, Allah memberikan petunjuk dan kesesatan. Kok Allah jahat banget ya, pilih-pilih hambanya. Yang ini diberikan petunjuk, yang ini diberikan kesesatan. Enggak. Arti Allah menyesatkan, bukan Allah memberikan dia kesesatan. Allah tidak menyesatkan hambanya. Allah Maha Rahim, Maha Rahman. Terus, arti menyesatkan di sini adalah orang yang memilih jalan kesesatan. Allah biarkan padahal dia sudah diberi petunjuk lewat banyak para nabi, para ulama, para penasehat, apapun itu. Tapi kan dia gak mau dapat nasihat. Akhirnya Allah biarkan tersesat. Kan udah dikasih kesempatan. Ini artinya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya
orang itu akan Allah giring kepada kerugian. Kalau bahasa surah Al-Baqarah, ulaika alladzina ishtaraw dhalalatan bil huda fama rabihat tijaratuhum tijarah mereka, dagangannya mereka, hitung-hitungannya mereka, transaksinya mereka gak ada robahnya, gak ada untungnya. Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati kita, baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat, supaya dalam dua keadaan ini kita tetap menjadi mukmin yang baik, yang disukai Allah. Kalau diuji sabar, kalau diberi nikmat dia bersyukur. Jadi orang beriman itu hidupnya harusnya sih gak ada bete-nya. Hidupnya kayak gak ada istilah, aduh hari ini nih kayaknya aku rugi banget nih. Gak ada orang beriman rugi. Mau dia dalam dua keadaan itu kan cuman varian ujian. Itu aja yang macam-macam misalnya. Kalau di surah Al-Baqarah Allah menyebutkan 3 varian ujian. Balso, doro, zulziluh. Ujian fisik, ujian harta, ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis, dan ujian zulziluh, ujian perasaan. Termasuk diputusin. Misal diputusin atau ada orang yang dekat sama kita malah jadian sama orang lain mungkin. Ya gitu deh. Jadi 3 varian ini termasuk kategori ujian. Kalau gak ujian berarti nikmat. Pokoknya antara 2 itu. Orang yang tetap beramal soleh lewat hartanya, dalam keadaan dia berkelebihan atau dalam keadaan dia kekurangan, itu mukmin, keren banget gitu. Dia tuh gak pernah kehilangan kesempatan berbuat baik. Baik beramal soleh ketika dia dalam keadaan dikasih nikmat, maupun beramal soleh ketika ia dikasih ujian. Tetap aja beramal soleh. Jadi seperti ia tetap berinfak padahal dia sendiri butuh nih. Siapa yang mencontohkan seperti itu? Selain pastinya Rasulullah, udah gak diragukan lagi. Yang jadi simbol berinfak walaupun dia sendiri butuh. Orang-orang Ansor, mereka mendahulukan orang muhajirin atas dirinya sendiri. Walaupun sebetulnya dia juga butuh kepada kebaikan itu, tapi dikasih buat muhajirin, berinfak dalam keadaan susah. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada benarnya, itu datangnya dari Allah, dan jika ada salahnya, datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wallahumma fiqil aqwam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi